Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rekanita Putri Ayu Salsabila. Kali ini saya akan mereview mengenai materi Makesta IPNU IPPNU Tuban Kota. Nah, Makesta IPNU IPPNU Tuban Kota ini ada 8 materi rekan dan rekanita. Materi yang pertama adalah materi wawasan kebangsaan. Ketika kita membicarakan mengenai wawasan kebangsaan, tidak terlepas dari kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus saat kita merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, saat bendera merah putih berkibar di mana-mana, mengingatkan kita pada perjuangan berat setiap komponen pendiri bangsa, begitu. Setiap komponen ini berjuang dengan caranya masing-masing untuk terlepas dari penjajah yang telah menjajah Republik Indonesia sejak 350 tahun lamanya. Nah, ini poin pentingnya. Sejarah mencatat bahwa ada peran besar dari para kiai dan para santri untuk menyukseskan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tidak terlepas dari fakta sejarah yang mana pada saat itu para ulama tentunya memiliki masa yang cukup banyak, memiliki yang namanya umat. Dan ketika ulama memberikan statement, tentunya akan diikuti oleh umat-umatnya, begitu kiranya. Dengan pengaruh besar ulama tersebut, banyak sekali ulama-ulama yang membentuk laskar di daerahnya masing-masing yang kita kenal sebagai pasukan Hizbullah dan tentara Fisabilillah. Dan mereka jadi alat paling berbahaya yang dimiliki oleh penguasa pribumi untuk menentang kepentingan kolonial, begitu. Dan betul sekali, kita dapati dalam fakta sejarah banyak sekali ulama-ulama seperti Imam Bonjol, Tengku Ciditiro, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya. Nah, ulama yang memiliki pesantren ini, rekan dan rekanita, membuat pesantrennya menjadi semacam benteng pertahanan begitu, untuk menyusun kekuatan, untuk berkumpul, untuk menjadikan pesantren sebagai markas perjuangan. Nah, kegigihan para ulama ini tidak terlepas dari yang namanya fatwa jihad. Bagi mereka, penjajah adalah orang yang zalim, jadi wajib bagi mereka untuk memerangi penjajah dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Ketika muncul resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 itu, memunculkan semangat dan memantik semangat-semangat para pahlawan kita, baik dari kalangan kiai maupun dari kalangan santri yang begitu banyak, sehingga itu menyukseskan perlawanan rakyat Indonesia. Oke, materi selanjutnya adalah materi public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah seni berbicara di depan umum dengan pembicaraan yang relatif panjang, relatif lama, dan audien yang relatif banyak. Tujuan dari public speaking yang pertama adalah mempengaruhi, kemudian menyampaikan pesan, dan yang ketiga adalah hiburan. Penting sekali bagi kita untuk mempelajari yang namanya public speaking, karena ketika kita dapat menguasai seni public speaking, kita sudah terhindar dari yang namanya takut, grogi, dan seterusnya. Public speaking juga berguna untuk memperbaiki sebuah hubungan rekan dan rekanita. Jadi, mau belajar public speaking? Materi selanjutnya adalah administrasi IPNU IPPNU. Secara garis besar, administrasi adalah membantu, melayani, memenuhi, dan seterusnya yang tujuannya adalah agar dapat ditemukan kembali. Jadi ketika kita sudah mengadministrasikan segala hal, tujuannya yang paling penting adalah agar segala hal tersebut dapat dengan mudah kita temukan ketika kita membutuhkannya. Bagian-bagian dalam administrasi IPNU IPPNU ini ada banyak sekali komponen. Yang pertama ada surat menyurat pastinya. Surat menyurat atau pesuratan ini ada berbagai jenis juga rekan dan rekanita. Ada yang namanya surat umum, ada yang namanya surat pengesahan, surat keputusan, surat rekomendasi, surat keterangan, surat mandat, dan yang terakhir ada yang namanya surat tugas. Selain ada komponen persuratan atau surat menyurat tadi, kita juga ada komponen yang namanya perlengkapan, peralatan, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Apa bedanya dari ketiga hal ini? Perlengkapan itu adalah barang yang habis pakai. Jadi, jangka pemakaiannya ini sebentar. Contohnya seperti pulpen, kemudian tip X, kemudian tinta, dan seterusnya, begitu.
Yang kedua ini ada yang namanya peralatan. Kalau perlengkapan tadi habis pakai, peralatan ini adalah barang yang dipakainya relatif lama. Contohnya ada komputer, kemudian mesin tik, printer, dan lain sebagainya. Kelengkapan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari PR, PAC, PC, PKPT, dan seterusnya ya. Jadi sangat kondisional begitu kalau perlengkapan ini. Contohnya perlengkapan itu adalah seperti vas bunga, kemudian taplak meja, papan administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada materi kepemimpinan. Jika kita membicarakan mengenai kepemimpinan, tidak terlepas dari yang namanya pemimpin begitu. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Bertanggung jawab juga untuk memimpin dan mempengaruhi. Kalau kita telisik dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bahwa setiap diri kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Jadi sudah menjadi sebuah ketetapan bahwa kita semua adalah pemimpin, minimal bagi diri kita masing-masing. Tidak peduli apapun jabatan kita, siapa kita, berapa umur kita, dari mana asal kita, dan seterusnya, kita adalah seorang pemimpin. Jadi patut bagi kita untuk mempelajari seni-seni kepemimpinan tersebut. Kemudian ketika kita membicarakan gaya kepemimpinan, rekan dan rekanita, itu ada banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan. Jadi setiap sumber yang satu dan sumber yang lainnya pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi dulu dalam ranah yang kita pimpin, gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok. Selanjutnya, ketika kita membicarakan mengenai tipe pemimpin ideal, seperti apakah pemimpin yang ideal tersebut? Pemimpin ideal sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Materi selanjutnya adalah mengenai keorganisasian. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keorganisasian, perlu dan penting sekali bagi kita untuk mengetahui organisasi itu apa sebenarnya. Nah, organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki struktur yang jelas dan memiliki tujuan yang sama. Ketika kita membicarakan mengenai tujuan, kita juga membicarakan mengenai jenis organisasinya. Jenis organisasi ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada organisasi sosial seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah begitu. Selanjutnya ada organisasi keagamaan seperti Remas, Rohis. Ada organisasi politik seperti partai politik. Ada organisasi ekonomi seperti CV, PT, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada organisasi pendidikan seperti sekolah. Unsur-unsurnya sudah jelas seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada struktur organisasinya pastinya, kemudian ada orang-orangnya, dan yang ketiga ini ada kegiatannya. Jadi bukan disebut organisasi jika pasif begitu saja, tidak membuat kegiatan apapun. Jadi organisasi yang baik itu rekan-rekan kita harus menerapkan prinsip manajemen organisasi yang kita sebut sebagai POAC. POAC itu yang pertama P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, A-nya adalah actuating, dan C-nya adalah controlling. Selanjutnya mari membicarakan mengenai aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti rekan dan rekanita juga sudah mengetahui apa itu aswaja, seluk-beluk sejarahnya bagaimana, dan yang ingin saya paparkan saat ini adalah mengenai aswaja ala NU. Banyak sekali organisasi-organisasi di luar Nahdlatul Ulama yang mengaktualisasikan dirinya atau mengakui dirinya sebagai aswaja. Nahdlatul Ulama dengan pertimbangannya memutuskan untuk menambahi satu kata di belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Adalah An-Nahdiyah. Jadi aswaja ala Nahdlatul Ulama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Selanjutnya mari membicarakan mengenai gender. Apa itu gender? Ketika kita
berbicara mengenai gender tidak terlepas dari dua hal, yaitu seks dan gender. Iya, karena sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai gender, kita harus memahami dasarnya, yaitu perbedaan antara kedua hal ini. Seks adalah jenis kelamin yang diberikan oleh Tuhan, jadi bersifat biologis, begitu. Sementara gender adalah jenis kelamin dari masyarakat, dari konstruksi yang dibangun oleh masyarakat. Ketika seks tidak bisa dirubah, begitu, kalau yang gender ini bisa dirubah dan bisa diotak-atik, bisa diputarbalikkan. Materi yang terakhir yang paling penting sekali adalah materi ke IPNU IPPNU-an. IPNU dan IPPNU berlatar belakang dari faktor ideologis, yaitu Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya berlatar belakang pedagogis, yaitu banyak sekali organisasi-organisasi keagamaan yang mengatasnamakan aswaja. Selanjutnya sosiologis, yaitu kepentingan untuk mencetak sejarah dan melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir adalah faktor politik, yaitu adanya partai politik. Sejarah terbentuknya IPNU adalah di Konbes LP Ma'arif tanggal 24 Februari 1954 oleh Kiai Haji Tholhah Mansur. 1 tahun kemudian terbentuklah IPPNU oleh Hajah Umroh Mahfudoh tanggal 2 Maret 1955 pada Kongres IPNU pertama. Pada Kongres IPNU ke-6 dan Kongres IPPNU ke-5, maka resmilah masuk organisasi tersebut sebagai Danom NU. Itu tadi adalah materi yang dipaparkan pada Makesta IPNU IPPNU Tuban Kota. Semangat buat rekan dan rekanita. Salam 3B, belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.